Selamat malam pemirsa, saat ini kami bersama dengan Kak Seto Mulyadi. Tentunya rekan-rekan manusia Indonesia mengetahui siapa Kak Seto Mulyadi. Dan saat ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi kami bisa berada di kediaman Kak Seto, melihat lebih dekat bagaimana keseharian Kak Seto dan tentunya kiprah Kak Seto di dunia pendidikan anak. Selamat malam Kak Seto, terima kasih Kak Seto atas waktunya Kak Seto. Selamat malam Mas Fahmi. Ya. Kak Seto, ini langsung aja ke pertanyaan Kak Seto. Kita tahu Kak Seto itu kan muncul sejak tahun, khususnya buat kami nih Kak Seto, itu dari tahun 90-an awal ya, tentunya 80-an sebenarnya kiprahnya Kak Seto sendiri. Tapi buat kami itu Kak Seto mulai dikenal luas oleh generasi kami itu 90-an awal ketika ada si Komo. Dan itu sampai sekarang terus terang sangat berkesan sekali Kak Seto. Bagaimana si Komo itu mempengaruhi masa kecil kami dan berpengaruh ke dalam perjalanan hidup kami berikutnya. Bisa diceritain Kak Seto, gimana kok bisa kepikiran untuk masuk ke dunia pendidikan anak yang saat itu kalau dibandingkan zaman sekarang masih bisa dibilang terbelakang mungkin ya, masih ketinggalan banyak gitu. Iya, sebetulnya saya mulai terjun di dunia anak-anak tepatnya tanggal 4 April tahun 1970. Waktu itu saya melamar menjadi asisten dari Pak Kasur, tokoh pendidikan anak-anak yang cukup terkenal saat itu, pencipta lagu-lagu anak-anak juga. Dan disitulah saya belajar banyak dari beliau. Kemudian pada saat saya mendengar salah satu lagu beliau, lagu Si Kancil, itu saya sempat agak sedih karena dikatakan si kancil anak nakal, suka mencuri ketimun, ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Nah, itu padahal kancil itu kan tokoh figur yang digali dari alam budaya Indonesia, ya. Mungkin hanya Indonesia yang ada si kancil, mungkin paling Malaysia ya. Tapi kenapa tokoh ini sesuatu yang suka mencuri dan sebagainya. Jadi saya mencoba untuk mencari tokoh yang digali dari alam hewan Indonesia yang bisa dijadikan suatu cerita boneka menjadi sahabat anak-anak. Nah, salah satu saya temukan kalau cendrawasih ini Papua Nugini juga punya juga. Ada beberapa yang lain. Satu-satunya adalah komodo. Maka saya mencoba untuk menciptakan tokoh boneka digali dari boneka binatang komodo. Nah, namanya adalah kalau si komodo terlalu panjang, si modo kurang enak, si komo akhirnya. Di situ yang melahirkan lagu si Komo itu. Nah itu terus tanggapannya tadi kan udah dibilang kiprahnya udah cukup lama sebetulnya. Cuman si Komo itu bisa dibilang monumental dan menjadi landasan karir yang sangat buat Kak Seto mungkin fundamental sekali ya. Karena setelah itu ada lompatan besar yang sekian banyak lompatan besar lainnya. Terus Kak Seto dalam perjalanannya Kak Seto kan mengamati perkembangan pendidikan di Indonesia. Kak Seto nih sambil masuk ruang kerja saya ini ya. Ya. Terus dalam perjalanan kan Kak Seto tentunya sangat terus mengamati bagaimana anak-anak Indonesia tumbuh kembang, terus juga dengan sistem pendidikan nasional yang berubah-ubah, dengan globalisasi yang mengubah banyak keadaan di Indonesia. Apa yang Kak Seto lihat dalam perjalanan ini? Iya, saya melihat ternyata sebetulnya anak-anak Indonesia anak-anak yang cerdas, anak-anak yang senang belajar, anak-anak yang mempunyai potensi kecerdasan yang saling berbeda, tetapi unggul di berbagai bidang masing-masing. Saya selalu mengumpamakan kemudian tokoh-tokohnya ada 5 Rudi ya, walaupun banyak sekali, tapi salah satu 5 Rudi, ada Rudi Habibie, tapi bisa Rudi Hartono, Rudi Salam, Rudi Khairuddin atau Rudi Hadiswarno. Nah, siapa yang paling cerdas? Ternyata semuanya cerdas begitu. Nah, ini supaya juga membuat para pendidik, para orang tua menghargai tipe kecerdasan putra-putrinya yang saling berbeda. Tidak semua harus jadi Rudi Habibie yang pintar matematika, pintar fisika dan sebagainya, tapi mungkin pintar olahraga, pintar acting, pintar masak dan seterusnya. Jadi dengan demikian saya mencoba untuk mengembangkan sistem pendidikan yang ramah anak, yang layak anak. Ya, banyak juga keluhan yang kemudian saya setelah menjadi psikolog, keluhan sekolah ini kok membuat anak jadi stres, membuat anak tertekan, harus menjadi ini, menjadi itu dan sebagainya. Kenapa? Mereka padahal ada yang mungkin jadi penyanyi, menjadi bintang film, menjadi ustadz atau ustazah atau pendeta dan sebagainya, tapi kadang-kadang tidak dihargai oleh orang tuanya. Atau belajar terlalu ketat sehingga akhirnya anak menjadi stres, menjadi penuh dengan kekerasan, ada bullying, ada tawuran, ada pelarian ke narkoba dan seterusnya. Jadi akhirnya salah satu sekolah yang ramah anak ini adalah
yang kemudian sering sekarang populer dengan homeschooling. Homeschooling not just school at home, bukan sekedar sekolah di rumah saja, tapi schooling yang homey sebetulnya. Jadi sekolah yang seperti keluarga, yang anak dihargai sebagai individu yang unik, didengar suaranya, dihargai, yang senang musik, senang gambar, senang nyanyi dan sebagainya. Dan dengan demikian akhirnya anak-anak juga termotivasi belajarnya, sehingga begitu kami mengembangkan homeschooling sudah hampir 10 tahun ini, banyak mereka yang sukses. Ada yang jadi dokter, ada yang menjadi insinyur, tapi ada yang menjadi pemain film, ada yang menjadi olahragawan, menjadi organisator, dan berbagai macam ragam sesuai dengan minat dan potensinya masing-masing begitu. Kalau melihat tahun 90-an awal itu kan TV belum semeriah sekarang, media tuh tidak seheboh sekarang, belum ada sosial media, terus juga lingkungan bermasyarakat masih cenderung guyup bahkan di Jakarta. Betul. Banyak sekali perubahan di Jakarta. Kak Seto melihat semua perubahan itu. Apa tantangan yang paling Kak Seto rasakan dulu dan sekarang? Ya, memang tantangan sekarang ini lebih kompleks ya masalahnya. Pengaruh-pengaruh banyak sekali. Bahkan dengan masuknya juga tokoh-tokoh dari luar dan Kak boleh sambil jalan? Ya, monggo sampai sini. Ya. Itu membuat anak harus lebih kreatif lagi begitu. Nah, kalau sistem pendidikan kita masih mengacu pada cara lama, misalnya dengan kekerasan, dengan tekanan-tekanan yang berat, anak akan melawan, anak akan berontak. Dulu mungkin masih bisa, anak dipaksa begini-begini masih bisa, tapi sekarang tidak. Anak sudah dapat pengaruh dari gadget, dari berbagai informasi luar, bisa memberikan perbandingan-perbandingan. Jadi kalau cara yang paling baik sekarang ini mendidik anak ini adalah pendidikan yang lebih demokratis. Memperlakukan anak bukan sekedar sebagai komunitas kelas bawah, kita sebagai bos atau komandan yang main perintah, instruksi atau komando, tapi membuat anak menjadi sahabat kita dalam nuansa persahabatan. Itu akan menghasilkan justru anak-anak yang tadi secara akademik bisa juga cemerlang, tetapi juga secara psikososial juga bisa berkembang dengan baik. Penyebabnya apa sebenarnya Kak Seto? Karena kan kalau kita melihat di kanan kiri kita, mungkin juga pengalaman hidup kita masing-masing, itu kenyataannya mungkin orang tua kita berusaha yang terbaik buat kita tentunya. Tapi pada akhirnya mungkin karena keterbatasan ilmu, wawasan dan sebagainya, itu akhirnya tidak bisa memberikan yang terbaik juga walaupun telah berupaya yang terbaik. Apa menurut Kak Seto itu penyebab mendasar di Indonesia khususnya Kak Seto? Ya, karena adanya paradigma yang keliru mengenai anak. Tadi seolah anak di dalam keluarga adalah hak milik orang tua yang boleh diperlakukan apa saja. Demi masa depan yang gemilang, demi anak ini bisa menjadi anak yang sukses. Nah, itu seolah-olah ukurannya dari perasaan-perasaan atau pemikiran orang tua belaka. Jadi tidak mendengar suara anak. Bahwa selain potensi juga ada minat yang harus akui bahwa itu akan berpengaruh pada kesuksesan seorang pada karirnya di masa yang akan datang. Jadi makanya sekarang dengan adanya konvensi hak anak, Convention on the Rights of the Child yang dicanangkan oleh PBB pada tahun 89 dan tahun 90 Indonesia sudah meratifikasi, berarti juga sudah harus diakui adanya hak-hak asasi seorang anak. Hak didengar suaranya, hak untuk bisa tumbuh dan berkembang bebas dari kekerasan, bebas dari tindakan tekanan-tekanan dan sebagainya. Terus Kak Seto, maaf Kak Seto, mungkin sambil duduk nggak apa-apa Kak Seto ya. Kak Seto, terus kalau melihat perkembangan sekarang ini, saya pernah membaca tulisannya Kak Seto, intinya sih Kak Seto tuh sangat mengkhawatirkan bagaimana anak sekarang tuh kesulitan mendapatkan lingkungan terbuka, ruang terbuka publik. Sementara kan pertumbuhan kota, terutama di kota-kota besar itu sangat mencemaskan menurut Kak Seto. Itu betul. Bagaimana bisa dielaborasi, dijelaskan lebih jauh Kak Seto? Iya, memang akhirnya anak terperangkap dalam hutan-hutan beton ini tadi, kehilangan udara segar, kehilangan kontak antar sesama manusia ya, karena terperangkap dalam ruang-ruang yang kadang-kadang begitu terbatasnya, sehingga memang kebijakan dari setiap pemimpin di kota masing-masing ini atau mungkin juga kabupaten adalah menyediakan ruang-ruang publik yang terbuka yang memungkinkan adanya pertemuan sesama warga, karena anak-anak juga dari usia dini perlu ada kontak sama manusia.
Karena kalau tidak, mereka ya kontak dengan gadget, kontak dengan alat-alat teknologi canggih, akhirnya keterampilan sosialnya tidak berkembang, dan ini akan memudahkan terjadinya gesekan-gesekan, konflik dan sebagainya, dan ini berbahaya untuk terciptanya sebuah bangsa yang bersatu, yang bisa bekerja sama dan bisa berkembang dengan lebih optimal, begitu. Nah, terus Kak Seto, tapi kan dalam kenyataan ini Kak Seto sekarang aktif di Komisi Perlindungan Anak ya, sejak tahun 98 katakanlah. Lama sekali. Tapi kita tahu bahwa menangani anak itu adalah pekerjaan lintas sektoral lah. Itu tidak mungkin dikerjakan oleh satu kementerian atau satu lembaga, tapi semua harus terlibat. Betul. Dan untuk menyediakan ruang publik misalnya, itu kan katakanlah Pemprov DKI misalnya, itu kan perlu punya komitmen yang jelas tentang bagaimana sih tata kelola taman di Jakarta. Tapi juga perlu juga misalnya dari pemerintah pusatnya bagaimana dalam menata kota-kota di Indonesia. Artinya untuk sekadar menghadirkan sebuah taman itu kan tidak mudah, Kak Seto. Terus bagaimana Kak Seto bisa memperjuangkan itu melalui Komisi Perlindungan Anak misalnya? Iya, memang semua juga tergantung pada kebijakan ataupun kerendah hatian atau kreativitas dari pemimpin di masing-masing wilayah tersebut ya. Sebetulnya saya ingat pada waktu masih Pak Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta, itu beliau sudah mencanangkan dimulainya Jakarta yang layak anak dengan membangun beberapa ruang-ruang publik dan kemudian menyerahkan kepada masyarakat. Jadi memang harus memberdayakan masyarakat itu sendiri untuk menyediakan, misalnya di setiap kompleks perumahan misalnya, itu mohon ada ruang-ruang publik juga begitu. Nah, sebagai contoh misalnya di kompleks saya ini kebetulan belum ada, ya saya kebetulan ada tanah yang relatif agak luas. Akhirnya saya menyediakan ruang ini sebagai juga ruang untuk pertemuan warga. Jadi misalnya berapa minggu sekali ada pertemuan warga, ada lomba-lomba, ada upacara, kalau upacara bendera dan sebagainya, supaya ada pertemuan warga. Jadi mungkin harus ada tadi perlibatan masing-masing warga itu, pemberdayaan warga itu sendiri. Apalagi Kak Seto tantangan sekarang ini yang Kak Seto lihat tuh perlu diatasi bersama-sama Kak Seto ya, untuk terutama dalam pengembangan tumbuh kembang anak. Ya tadi membangun sebuah paradigma yang benar mengenai anak ini tadi. Kadang-kadang kalau hanya mengandalkan komisi-komisi yang ada, kan ada Komnas Perlindungan Anak, ada KPAI, semua melapor ke situ, terlalu penuh yang ditangani oleh staf dari KPAI ataupun Komnas Perlindungan Anak ini. Jadi pemberdayaan warga. Nah di RT RW sini sudah merintis sejak hampir 3 tahun yang lalu. Itu RT dan RW-nya juga ada Satgas Perlindungan Anak. Bukan hanya memadamkan kebakaran pada saat sudah terjadi kekerasan baru turun tangan, tapi juga preventifnya. Jadi memberikan panduan kepada para orang tua bagaimana mendidik anak yang benar pada zaman sekarang. Bukan zamannya lagi menjewer, bukan zaman lagi memukul atau membentak dan sebagainya. Rapat keluarga, sesuatu dibicarakan dengan penuh kasih sayang antara orang tua dengan anak. Nah, juga kalau misalnya ada tetangga mendengar di sebelahnya ada anak yang nangis dipukulin ibu atau ayahnya, jangan hanya diam saja. Jika bertindak, lapor kepada Satgas Perlindungan Anak di tingkat RT bisa mengingatkan, kalau tidak segera lapor polisi, begitu. Ya, Kak Seto sambil jalan-jalan, karena sepertinya biasanya pemirsa tuh senang juga ngelihat suasana sekitar. Ke taman mungkin? Nanti mungkin setelah ini kita ke sana Kak Seto ya. Nah, terus satu lagi Kak Seto, ada gium yang sudah atau pepatah mungkin yang sudah dikenal banyak orang. It takes a village to raise a child. Membutuhkan satu desa, satu kampung, satu RT, satu RW untuk mendidik seorang anak. Betul. Kenyataannya sekarang ini kan, kalau kita faktanya aja lah Kak Seto, itu kan nggak mudah Kak Seto. Orang datang dari mana-mana, terutama di kota besar ya. Betul. Latar belakang berbeda-beda dengan sistem kompleks yang begitu segmented ya. Artinya orang tidak diciptakan untuk berkumpul, untuk membentuk sebuah tatanan sosial yang mendidik buat anak. Bagaimana Kak Seto? Itu tadi pemberdayaan RT RW. Justru sejak dibangunnya Satgas Perlindungan Anak ini, kita ada pertemuan secara teratur warga di sini. Jadi bukan hanya membutuhkan orang sekampung di dalam mendidik anak, juga membutuhkan orang sekampung di dalam melindungi anak-anak. Jadi kalau ada anak terlantar, kalau ada ibu yang stres karena bingung, kemudian anak jadi korban kekerasan atau tidak diperhatikan pendidikannya, nah warga ikut serta untuk segera turun tangan, untuk saling membantu. Jadi ini semua hanya bisa kalau memberdayakan potensi RT RW yang kecil-kecil ini.
Indonesia yang besar dan kompak hanya bisa dimulai dari RT RW yang kompak dulu. Indonesia yang ramah anak dan layak anak dimulai dari RT RW yang layak anak juga. Jadi kalau itu dipopulerkan, bahkan kota Tangerang Selatan sudah mengklaim semua RT RW-nya sudah punya Satgas Perlindungan Anak. Bagaimana dengan kota-kota di lain atau dengan Jakarta? Kalau gubernurnya, kalau wali kotanya juga memberdayakan itu semua sampai ke tingkat lurah sampai RT RW, saya kira semua akan mulai ibarat akan merekah bunga-bunga yang elok di Taman Sari Indonesia ini. Di Taman Sari Indonesia ini. Begitu. Luar biasa. Kasih tahu nih, di ruangan ini banyak sekali ada ini kalau saya sih menurut saya nih ruangan ini indah sekali pemirsa. Jadi kita bisa melihat ada mulai dari Mahatma Gandhi di pojok sana. Saya juga pernah baca juga tuh salah satu tokoh yang sangat dipanut oleh Kak Seto adalah Mahatma Gandhi. Banyak sekali ada foto-foto, juga ada cendrawasih. Dari semua ini, apa yang ingin Kak Seto ceritakan yang paling utama, paling berkesan kepada publik? Iya, sebetulnya ini semua adalah pemberian dari orang. Saya sama sekali tidak membeli dan sebagainya. Jadi patung ini juga dari Gandhi Memorial School. Ada yang membuatkan patung saya di sini, ada juga yang patung saya di sini. Mungkin patungnya bisa dilihat, patungnya Kak Seto di pojok sana. Pakai tag lagi ya. Iya. Jadi lalu ini semua penghargaan saya memberikan seminar, ceramah dan sebagainya mengenai parenting skills. Lalu burung cendrawasih pada waktu ke Papua dan sebagainya ini. Waktu kemarin ini ada LSM dari Vietnam yang juga memberikan patungnya tokoh mereka dan sebagainya. Jadi semua saya koleksi untuk menyadarkan bahwa ternyata saya perlu sahabat, saya perlu teman untuk bisa membuka wawasan ini jadi lebih luas lagi. Gitu. Oke Kak Seto. Tapi bareng sini nggak ada yang secara khusus gitu bisa diceritakan mungkin? Yang paling salah satunya ya. Ini dia. Ini ya. Ini yang membuat saya semakin mencintai anak-anak karena Komo ini juga disukai oleh anak-anak. Bahkan sekarang mulai dipesan lagi oleh beberapa televisi. Gitu. Itu kan saya berhenti sejak tahun 98. Sejak saya menjadi ketua Komnas Anak, saya sibuk sampai sekarang masih mengurusi anak-anak. Tapi sekarang sudah ada kaderisasi, tokoh-tokoh muda yang sudah memimpin. Nah, saya mau mencoba menghidupkan kembali boneka si Komo ini. Gitu. Kak Seto, menarik sekali Kak Seto. Kita bisa bergerak ke monggo, mari. Nih pemirsa, sedikit aja nih pemirsa. Ini rumahnya Kak Seto ini cukup luas di bilangan Jakarta, di sekitar kawasan Jakarta. Ada ruangan-ruangan yang menurut kami tidak umum bagi sebagian besar warga Jakarta. Mungkin ada juga warga Jakarta lain yang memiliki hal seperti ini, tapi kita perlu dapat cerita juga nih bagaimana sebetulnya Kak Seto kenapa mendesain rumah seperti ini. Kak Seto. Iya, sebetulnya ini saya dulu mulai dari rumah yang kecil, hanya 200 meter persegi. Waktu saya bangun dengan tempat yang kecil, tetapi ini memang bermula dari tanah yang cukup kosong. Akhirnya ada yang dijual sebelah kiri, sebelah kanan, lalu ada rezeki masuk, ya. Apalagi dengan si Komo waktu itu, lagunya saja waktu itu juga dihargai cukup mahal waktu lagu Macet Lagi itu. Nah, itu saya belikan tanah dan sebagainya. Nah, ini juga saya membuat ruang yang lapang ini juga untuk berkumpulnya warga kompleks, untuk bermain bisa di sini, untuk senam pagi bersama dengan para senior yang sudah di atas 60 tahun. Saya sudah 65 tahun ini. Saya juga udah lansia ya. Tapi saya push up tiap pagi 80 kali masih. Ya, tapi Pak, Kak Seto, kita ini tumbuh bersama Kak Seto loh. Umur saya 30-an sekian. Gitu ya. Jadi ya bertumbuh bersama Kak Seto lah. Iya, jadi dengan tempat yang luas ini mudah-mudahan juga tempat warga bisa menyalurkan kebersamaan. Kalau 17 Agustus juga ada lomba, aneka lomba yang makan kerupuk. Kemudian anak-anak saya juga dari kecil sudah belajar permainan-permainan tradisional juga, misalnya engklek, gobak sodor, bentik dan sebagainya. Iya, di tempat ini semua begitu. Iya. Mungkin bisa diperlihatkan lokasi kawasan. Sayang sudah gelap ya. Sudah gelap. Ya. Nah terus Kak Seto ini kalau udah ngomongin rumah tentunya ngomongin keluarga tuh sulit dipisahkan Kak Seto ya. Iya. Kak Seto punya
putra putri 4 ya Kak Seto? Iya, iya. Betul. 4. Terus awalnya mendidik banyak anak sebelum berkeluarga katakanlah, sudah mendidik banyak anak. Terus apa yang Kak Seto temukan setelah berkeluarga gitu? Kan itu kan sesuatu yang berbeda Kak Seto. Iya, iya betul. Iya, memang ya menjadi bahagia karena ini anak dari darah sendiri ya. Memang pada saat-saat pertama, anak saya yang pertama dan kedua itu juga cemburu kalau saya memeluk anak yang lain, akrab dengan yang lain gitu. Kadang-kadang mereka begitu sampai di rumah marah karena sering saya ajak gitu. Kenapa ayah peluk-peluk atau gendong anak yang di sana tadi dan sebagainya. Tapi saya jelaskan bahwa ya karena ayah dari dulu sudah sayang kepada anak-anak di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia, termasuk juga kalian begitu. Jadi ayah bersahabat dengan mereka, juga bersahabat dengan kalian. Jadi yuk kalian juga sayang kepada teman-teman semua begitu. Jadi itu yang mewarnai kehidupan kami. Bahkan kalau saya juga setelah mereka mulai besar pun, kalau saya pergi ke luar kota kemanapun juga selalu harus ada izin dari anak-anak semua. Ada exit permit dari mereka gitu. Nah terus itu tadi sebelum berkeluarga kan sudah mendidik banyak anak, terus juga kemudian ya termasuk akademisi yang serius sekali kan Kak Seto kan dulu kan. S1-nya psikologi, S2-nya psikologi. Ketika menikah sudah S3 atau belum ya, tapi intinya tuh sangat akademisi lah. Buku oke, praktisi oke. Begitu keluarga kan benar-benar mempraktikkan langsung tuh Kak Seto. Apa perbedaannya Kak Seto? Mungkin yang bisa kita sama-sama pelajari. Iya, justru saya mencoba mencari titik temu antara teori-teori yang saya pelajari dengan apa yang saya hadapi sebagai keluarga. Sehingga kemudian saya juga menyusun buku pertama saya setelah berkeluarga adalah Anakku, Sahabat dan Guruku. Jadi saya juga memperlakukan anak ini bukan sekedar tadi yang bisa dibentak, diperintah dan sebagainya, tapi sebagai sahabat yang membuat saya bekerja di rumah dengan sangat produktif dan kreatif, tapi juga sebagai guru saya belajar banyak dari mereka, dari anak-anak saya, belajar dari kejujurannya, kerendah hatiannya, kreativitasnya, persahabatannya dan sebagainya. Nah, ini saya padukan dengan berbagai teori psikologi yang saya peroleh. Nah, ini mungkin juga salah satu yang saya nanti mudah-mudahan insya Allah segera dipromosikan sebagai guru besar. Waduh. Nanti pidato ilmiah saya justru tentang bagaimana mendidik anak-anak di dalam keluarga yang penuh kekuatan cinta tadi. Begitu bersemangatnya Kak Seto dengan dunia anak. Apa sebenarnya yang mempengaruhi Kak Seto untuk yang paling berpengaruh, terus juga yang membakar semangatnya Kak Seto lah untuk bisa terjun di dunia anak ini, selain cerita yang awal tadi ya Kak Seto ya, yang fondasi awal Kak Seto masa kecil mungkin, atau ada cerita-cerita lain? Iya, saya justru ingin membalas budi karena saya mendapatkan masa kanak-kanak yang sangat indah dari kedua orang tua saya. Saya belum pernah melihat saat ini anak yang bandelnya lebih bandel dari saya waktu kecil. Saya umur 4 tahun, kepala saya udah bocor, dijahit. Makanya pakai poni terus untuk menutupi bocornya di sini nih. Gak bisa diem, penuh dengan kenakalan anak-anak. Tapi oleh orang tua tetap dihadapi dengan tenang, dengan senyum, dan kemudian dihargai. Ya. Saya matematika paling tinggi dapat 4 dulu. Tapi tetap dihargai keunikan yang lain. Sehingga akhirnya saya senang belajar matematika sambil bermain. Sambil bernyanyi, sambil menyusun balok-balok atau lidi-lidi dan sebagainya. Jadi saya ingin membalas budi. Kalau saya dulu bahagia, kenapa saya tidak juga ingin membahagiakan anak-anak Indonesia? Nah itu salah satu yang memotivasi saya. Biarlah saya tetap jadi tukang ngomong anak-anak Indonesia saja sampai akhir hayat saya. Begitu. Pak Kasur kalau nggak salah pernah berwasiat mungkin ya ke Kak Seto untuk agar Kak Seto tuh bisa jadi penerus lah. Saya nggak membayangkan kalau Pak Kasur masih hidup saat ini mungkin sangat bangga dengan Kak Seto. Apa yang paling berkesan Kak Seto dengan Pak Kasur? Iya, beliau adalah guru besar saya. Beliau adalah idola saya yang membuat saya seperti sekarang ini, yang paling utama. Saya ingat waktu itu 19 September tahun 1970. Ada kursi mungkin bisa sambil duduk? Oke. Waduh, saya atau bisa saya ambil kan, nggak apa-apa Kak Seto. Boleh. Atau saya ambil kursi yang sana. Nggak apa-apa Kak Seto. Ini kita ngalir aja Kak Seto. Ya. Ya. Tapi lighting cukup ya Mas? Cukup. Kita kameranya cukup memadai. Hebat ya.
Iya. Ya Kak Seto, biar nggak pegel-pegel amat Kak Seto. Oh, iya. Atau backgroundnya sana? Kalau Biar ganti background, ganti background. Udah. Oh iya. Ya, Monggo. Ya. ya. Ya Kak Seto, tadi guru besarnya. Iya, guru besar jadi saya ingat waktu itu saya masih memberesi angklung di sebuah loteng kediaman Pak Kasur. Lalu sambil ngobrol begitu, saya sebagai asisten beliau, tepatnya tanggal 4 April 70, lalu 19 September tahun 70, beliau di loteng itu mengatakan, "Dik," beliau manggil saya adik, "kalau saya mati, adik yang harus melanjutkan perjuangan saya." Kata-kata itu tuh betul meresap, dan itu saya tulis di buku harian saya. Saya waktu itu sudah senang menulis buku harian, jadi saya ingat tanggal-tanggal pertemuan itu. Dan ya sudah, akhirnya ya jadi apapun juga. Saya pernah ditawari jadi bupati, saya pernah jadi anggota DPR. Saya bilang, biarlah saya jadi babysitternya anak-anak Indonesia. Jadi tukang ngomong, karena saya ingin tadi membalas budi, membahagiakan semua anak-anak Indonesia supaya mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal menjadi anak-anak unggul di masa depan. Jadi tadi kalau bisa dibilang ada dua ya. Pertama guru besarnya tentunya Pak Kasur. Kemudian di keluarga ternyata orang tua itu memberikan kesan yang sangat mendalam terhadap Kak Seto dalam akhirnya memilih profesi dan kontribusi seperti ini Kak Seto. Nah sekarang kembali ke keluarga Kak Seto. Tentunya keluarga kan adalah bahan bakar yang beda lagi tuh Kak Seto. Iya. Tantangannya juga beda lagi untuk bisa terus berkiprah di dunia seperti ini. Bagaimana Kak Seto dengan itu? Ya, saya juga mempraktekkan itu ya. Jadi 4 anak saya memilih profesi yang saling berbeda juga. Gitu. Jadi bahkan pernah anak saya waktu yang pertama itu tinggal 6 bulan mau ujian SMP, tiba-tiba mogok sekolah. Padahal dia di sekolah yang berstandar internasional, gurunya dari Amerika, dari Australia dan sebagainya, tiba-tiba tinggal 6 bulan mogok sekolah. Sempat dipaksa oleh ibunya untuk tetap sekolah, ini sekolah mahal. Lalu dia bilang, kalau aku dipaksa sekolah, aku lapor ketua Komnas Anak, katanya gitu. Jadi daripada perang dunia di dalam rumah, akhirnya saya coba toleransi dan banyak, oke, aku mau belajar di rumah aja. Dia punya ini, nanti ujiannya ujian paket gitu. Dan benar, setelah ujian, pulang ujian dia bilang, asik ujiannya, ada mbak-mbak pembantu rumah tangga, ada satpam, ada satpol pp, ada pokoknya macam-macam gitu. Jadi ada pengalaman yang bagus juga. Begitu sudah lulus, dia mencoba lagi sekolah formal. Dia masih melihat ada anak yang dipukul, ada anak yang dihukum lari keliling lapangan berapa kali. Dia juga protes, kenapa aku nggak terus mengembangkan apa yang kemudian populer dengan homeschooling. Dia aku tuh maksudnya anak dia anak itu. Jadi akhirnya dia merintis itu. Dalam 2 tahun sekolah di SMA, dia lompat kelas dan bisa ujian SMA waktu itu, ujian paket C, dan lulus. Kemudian masuk di sebuah lembaga di sekolah perguruan tinggi desain di Malaysia. Kemudian dia yang kemudian merintis membuat homeschooling ini. Yang 10 tahun lalu itu. Iya, dalam sebuah bentuk seperti sekolah formal, hanya seminggu 3 kali, masuknya per hari hanya 3 jam. Tapi hasilnya ada yang diterima di kedokteran UI, di ITB, bahkan ada satu di Harvard di Amerika Serikat. Lulusan dari pendidikan homeschooling ini yang ramah anak, yang membuat anak belajar dan motivasi internal yang sangat tinggi. Artinya pendidikan tinggi juga sukses. Tadi ada beberapa juga yang menjadi seniman juga, jadi bintang film juga. Bahkan anak saya ini dengan homeschooling juga sudah membintangi 2 film layar lebar bersama dengan Mas Rio Dewanto. Sebagai peran utama juga di televisi dan sebagainya, tapi bisa juga mengembangkan bakatnya di bidang tari dan seterusnya. Dari 4 anak itu homeschooling semua ada atau? Iya, 4-4-nya kemudian homeschooling. Dan ya itu menghasilkan sesuatu yang anak jadi makin dekat dengan keluarga. Kalau sebelumnya waktu sekolah yang dari pagi sampai sore stres, kadang ribut, berantem dengan ibunya dan sebagainya, akhirnya sekarang jadi sahabat semua gitu. Oke Kak Seto, sambil jalan lagi Kak Seto, mungkin ada yang ingin Kak Seto perlihatkan mungkin sambil jalan? Memang hanya ini saja. Atau ya dah mungkin di dalam ruangan biar relax aja Kak Seto. Mungkin ya di ruangan lain. Baik. Ya Kak Seto, sambil jalan Kak Seto. Tapi kan Kak Seto kalau untuk homeschooling itu kan tidak mudah juga Kak Seto. Artinya butuh orang tua yang
Kaseto. Kaseto soalnya gurunya di rumah. Jadi homeschooling, katakanlah kalau Kaseto punya anak 4, homeschooling Kaseto, gurunya adalah Kaseto dan beserta istri, kan Kaseto tahu ilmunya Kaseto. Nah ini bagaimana buat keluarga-keluarga di Indonesia lainnya yang pingin homeschooling, tapi kan orang tuanya juga perlu kapasitas tertentu Kaseto, itu bagaimana Kaseto? Nah, mungkin pandangan ini yang sering dianggap sebagai pandangan yang keliru ya, karena ternyata kami sudah membentuk asosiasinya, namanya Asah Pena. Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif. Nah, kami mengumpulkan justru pelaku-pelaku homeschooling, justru orang tua yang biasa, sambil duduk kadang-kadang juga bukan sarjana pendidikan ataupun sarjana psikologi, tapi mereka menjadi guru-guru yang justru lebih profesional kadang-kadang dengan guru-guru sekolah formal. Karena intinya pendidikan ini kan dari hati kan, mendidik dengan hati, mendidik dengan kekuatan cinta. Banyak orang tua yang sangat tepat. Sehingga saya menyimpulkan banyak orang tua adalah guru yang alamiah sebetulnya. Artinya sejauh orang tua itu cukup rendah hati, mau belajar, mau bersahabat dengan putra putrinya, apalagi dengan internet sangat mudah, tinggal dibuka di www.bsnp.org dan sebagainya, itu sangat bisa mendapatkan informasi mengenai apa sebenarnya kurikulum kita ini, bagaimana intinya, kemudian bagaimana memberikan kepada putra putri tercinta dalam suasana yang lebih kreatif begitu, tidak teoritis. Nah, banyak anak-anak yang kemudian juga lulus sebagai pelaku homeschooling informal yang dididik oleh keluarga sendiri. Kalau kami kan sudah melembagakan, jadi sebuah lembaga, mereka juga datang ke sekolah dan sebagainya, tapi yang sangat ramah anak, yang tidak terlalu ketat, dan kemudian juga mengembangkan komunikasi dengan para orang tua di rumah masing-masing. Kaseto, tantangan zaman sekarang ini secara ekonomi di Jakarta, tekanan ekonomi begitu tinggi. Akhirnya banyak orang tua yang memutuskan pilihan tidak mudah tentunya, bekerja dua-duanya. Homeschooling alternatif yang sangat baik, hasilnya sudah terbukti. Bagaimana Kaseto? Tentu kita memperdebatkan orang tua bekerja keluar rumah tidak akan selesai, karena semua keluarga punya persoalan masing-masing. Itu tidak solutif juga sepertinya. Tapi di tengah kondisi seperti itu Kaseto, ada solusi mungkin? Iya, sebetulnya inti utamanya adalah tadi persahabatan di dalam keluarga. Persahabatan itu penting sekali. Jadi walaupun ayah, ibu bekerja, tentu kalau bisa jangan anak yang masih usia dini yang memang dibutuhkan suatu perlindungan yang lebih intensif lagi ya. Tapi pada saat anak sudah mulai kelas 1 SD dan sebagainya, dengan sistem homeschooling tetap bisa dilakukan. Artinya ada pembagian tugas, ada yang menjaga anak, dan mereka juga diberikan suatu aktivitas yang tadi lebih kreatif sesuai dengan bidangnya masing-masing, dengan memanfaatkan berbagai apapun yang ada di dalam rumah tadi. Jadi kami juga ingat pada waktu masih anak-anak masih kecil pun, itu sebetulnya keakraban di dalam keluarga ini. Kami membiasakan menggelar sidang umum MPR, Majelis Permusyawaratan Rumah istilahnya gitu. Nanti kalau ada konflik di dalam masalah ini gimana mengantisipasi atau memecahkan, ya menggelar sidang kabinet terbatas gitu. Ayah ibunya harus concern bagaimana mendidiknya, dengan cara otoriter atau demokratis, dengan kasih sayang atau dengan cara kekerasan dan sebagainya. Ada momentum yang sebagai orang tua tentunya kan ada momentum-momentum yang bikin berlinang air mata lah. Ketika misalnya anak testimoni misalnya deketin Kaseto, Pak, terima kasih Pak ya sudah menjadi ayah yang hebat, atau apapun itu, saya nggak tahu. Ada cerita mungkin di rumah? Iya, memang ada ya. Misalnya waktu kecil saja, misalnya selalu saya bilang sayang, terima kasih ya. Kenapa ayah harus bilang terima kasih? Karena seharian ayah pulang capek, kamu melakukan semua tugas dengan baik, kamu menyambut ayah dengan senyum, kamu membantu ibunya mengatur rumah, misalnya membersihkan rumah, dan itu mereka sangat dihargai. Lalu pernah mereka bilang, ayah kok baik sekali sih, misalnya begitu. Lalu kira-kira setahun yang lalu, pada waktu saya ulang tahun, tiba-tiba anak memberikan surprise. Begitu saya keluar kamar tidur, mereka sudah siap dengan nyanyian. Mereka menyanyikan lagunya Andra and the Backbone, mengenai itu lagu Sempurna. Cuma terakhirnya diganti, ayah kau begitu sempurna. Nah di situ saya berkaca-kaca, saya peluk semua satu-satu. Kenapa? Iya, pokoknya ayah gue banget gitu kadang-kadang. Jadi
bagaimana kita bisa mengerti. Mereka waktu kecil kita mengerti, mereka remaja juga mengerti. Itu hanya karena memosisikan sebagai sahabat, tidak sebagai pemimpin yang arogan, yang sombong dan sebagainya. Bahkan ada pengalaman yang sangat menyentuh. Pada waktu 10 tahun yang lalu, saya diundang ke Banda Aceh untuk menghadiri suatu seminar LSM. Nah, waktu itu hari Sabtu saya harus berangkat. Sidang umum MPR saya percepat hari Selasa. Saya bilang, anak-anak, ayah harus berangkat ngajar sesuatu. Loh, ini kan akhir tahun. Ayah janji mau jalan-jalan ke Bandung. Kenapa tiba-tiba harus ke Aceh begitu? Ya karena ada permintaan sangat penting. Mereka menyatakan tidak setuju. Pokoknya ayah harus batalkan. Saya coba dengar, oke, saya coba hargai suara anak. Saya langsung telepon ke Banda Aceh, mohon maaf sekali. Karena ini akhir tahun, saya juga ada acara keluarga. Ternyata insya Allah bulan nanti Januari saya akan ke sana. Kita atur lagi. Artinya mereka bisa mengakui. Hari Sabtu kami berangkat ke Bandung. Hari Minggu itu saya sekitar 26 atau 20 Desember kami melihat di layar televisi tsunami besar di Banda Aceh. Jadi akhirnya kira-kira baru Rabu kemudian 3-4 hari kemudian saya minta izin berangkat ke Aceh. Ada pesawat Hercules, anak satu yang sulung waktu masih SMP. Oke, tapi aku harus ikut. Akhirnya mereka ikut, dia ikut, dan dia melihat hotel Kuala Tripa tempat saya harusnya menginap itu lantai 3 sudah rata dengan tanah. Dan kami melihat jenazah-jenazah mereka, dia lihat saya mengangkati jenazah bersama dengan Kopassus, dan saya bilang inilah yang harus kita lakukan. Ayo udah janji waktu itu Januari tahun baru akan datang ke Aceh. Nah ini sebagai pemenuhan janji untuk membantu mereka, saya mendirikan trauma center dan sebagainya. Oke, Kak Seto, nih pemirsa saat ini kita berada di ruang tunggu sebetulnya. Kak Seto kantornya di atas, ini ruang tunggunya cukup luas. Kalau melihat dari luasnya ruangan ada musola juga. Itu sepertinya memang banyak sekali yang antri untuk bertemu Kak Seto. Sibuk di Komnas Anak, juga masih sibuk dengan konsultan juga ya, Kak Seto bisa dibilang seperti itu. Ini di usia yang tadi Kak Seto bilang di depan tidak muda lagi gitu ya. Itu kapan Kak Seto kepikiran gak sih pengen pensiun? Maksudnya oke, saya stop dulu, ingin istirahat. Iya, saya ingin istirahat kalau memang sudah bisa istirahat. Selama ini saya ingin masih terus mengabdi semampu saya. Saya masih merasa fit, saya merasa tiap pagi saya push up 80 kali, itu sudah belum pernah. Hukumnya wajib itu. Yang ini juga enggak nih Kak Seto. Kemudian juga jogging 3-4 kilo asal itu teratur, menghirup udara segar, menyirami tubuh dengan sinar matahari pagi dan sebagainya. Dan ya saya mencoba untuk semua teratur, makan juga teratur, istirahat juga teratur. Dan saya karena mantan gelandangan, pernah jadi gelandangan. Jadi saya bisa tidur di mana saja. Saya bisa dimanapun. Saya bahkan waktu kuliah sambil naik bis berdiri pun saya dalam keadaan sangat harus istirahat. Saya bisa tidur. Jadi kadang-kadang kebablasan. Jadi akhirnya balik lagi. Artinya saya mencoba untuk penuh rasa syukur dan menikmati hidup ini sebagai sesuatu yang anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat indah. Kak Seto tadi sempat nyinggung mengenai masa lalu ya, sempat jadi gelandangan katanya. Saya pernah sih Kak Seto baca-baca tentang Kak Seto juga. Tapi intinya memang Kak Seto yang kita lihat sekarang tuh nggak tiba-tiba tara gitu jadi Kak Seto, enggak. Itu ada sebuah perjalanan hidup yang sangat menarik Kak Seto. Bisa Kak Seto ceritakan? Iya, memang saya dulu sambil ke ruangan mungkin Kak Seto ya. Kenapa? Biar lebih santai lagi. Sambil lihat monggo. Iya. Sambil tetap bicara terus nih. Iya. Ya silakan Kak Seto. Iya, saya masa kecil memang dibesarkan dalam suasana yang relatif cukup ya oleh orang tua. Waktu itu orang tua saya direktur sebuah perusahaan negara, tinggal di kompleks rumah dinas begitu. Nah kemudian begitu ayah saya wafat, keadaan berubah sehingga saya harus sekolah dalam suasana prihatin. Saya ingat waktu SMA saya juga sambil seperti anak jalanan, jual koran, jual tas plastik di jalanan. Saya sempat 3 bulan memakai celana pendek untuk masuk SMA karena belum bisa
beli celana panjang. Akhirnya seorang teman menawarkan, yuk datang ke rumah, buka almarnya, pilih kamu 2 celana, satu untuk saya, satu untuk saudara kembar saya. Nah sejak saat itu saya pakai celana yang seminggu sekali baru dicuci gitu. Tapi udah. Nah begitu lulus SMA, saya gagal masuk fakultas kedokteran, saudara saya diterima, saudara kembar saya. Kembar itu kan harus selalu sama kan. Karena saya tidak diterima, dia diterima, dia pulang selalu pakai jaket alma mater yang keren. Wah, saya merasa sangat frustrasi. Akhirnya saya saking malu, saya bahasa Perancisnya minggat begitu, kabur ke Jakarta. Nah di Jakarta tidak punya teman, tidak punya saudara, tidak punya apa. Ya sudah, akhirnya sampai di Jakarta udah menggelandang ya, tidur di emperan toko, kerja apa saja serabutan, jadi kuli pasar, kemudian jadi tukang parkir, kemudian jadi tukang batu juga, sampai akhirnya saya kenal di suatu kantor. Setelah saya jadi pembantu tukang pel di kantor itu, ada ibu-ibu yang butuh pembantu rumah tangga, saya siap. Akhirnya saya diangkat jadi pembantu rumah tangga di sebuah keluarga sampai kira-kira 1 tahun, 1,5 tahun. Nah disitulah kemudian saya mulai juga bisa mulai kuliah, ya, dibayar oleh seorang ibu yang baik hati juga dan seterusnya gitu. Jadi masa-masa itu memang masa-masa indah buat saya, sehingga kalau saya ulang tahun, saya merayakannya nyamar kembali jadi gelandangan, tidur di emperan toko. Itu sudah jadi tradisi. Maksudnya saya. Gimana Pak? Kasih tau, maksudnya ulang tahun. Terus ya, kalau misalnya besok ulang tahun saya, malam ini saya pamit sama keluarga untuk boleh tidur di mana, di emperan toko, di emperan pasar yang paling sering, pasar Ciputat. Kadang waktu itu di Bantar Gebang juga, di tempat sampah-sampah, karena saya akrab sekali dengan itu semua. Ada yang sempat mengenali Kak Seto? Ada yang sempat mengenal, tapi karena saya lepas kacamata, saya juga pakai wig kadang-kadang ya. Jadi ya paling siapa ini begitu, tapi mengenal sama sekali. Dulu kira-kira 20 tahun yang lalu, waktu saya masih relatif lebih muda, itu ada wartawan yang motret saya, gitu. Kemudian dia mengejar saya begitu, tapi akhirnya hilang, tapi akhirnya ketemu. Pernah ya, jadi akhirnya ya? Dari itu semua ya. Jadi ya itu tadi, saya mencoba untuk menyadarkan kepada anak-anak bahwa ayah kamu dulu juga pernah sangat di bawah. Jadi orang jangan pernah sombong, jangan ada apa yang dibanggakan hanya karena entah gelarnya atau kecakapannya atau kekayaannya. Semua juga akan kembali ke Yang Maha Kuasa semua. Jadi saya ajak mereka, kekuatan yang paling ini adalah senyum dan rendah hati. Itu yang saya ajarkan kepada, hanya itu yang saya bilang, yang saya selalu tanamkan kepada kalian itu. Terus tadi Kak Seto sempat cerita kan sempat hidup berkecukupan lah ya, tiba-tiba amblas gitu, amblas lah, terjun ke jurang lah secara ekonomi. Iya. Itu gimana untuk bounce back, membangun kembali lah dari itu? Kan tidak mudah ya, karena kalau orang susah dari orok gitu ya, itu kan memang mereka sudah menerima apa adanya. Oke, saya begini adanya, jadi ya terima saja. Tapi kalau pernah makmur secara ekonomi, terus tiba-tiba ini, saat itu gimana Kak Seto? Iya, memang itulah saya berterima kasih kepada ayah dan ibu saya. Jadi didikan beliau sangat tepat menurut saya. Artinya walaupun kami ingat waktu itu ada 6 pembantu rumah tangga segala macam ya. Jadi waktu itu karena saya mengalami masa-masa zaman Belanda juga. Jadi peralihan dari direkturnya orang Belanda ke orang Indonesia. Saya teman-teman Belanda juga ada begitu waktu kecil. Jadi akhirnya orang tua menyadari bahwa suatu saat mungkin ada perubahan, sehingga saya dari kecil sudah dididik untuk menyapu, mengepel. Mengepel waktu itu belum, waktu kecil hanya menyapu, kemudian membersihkan pakai kemucing ya, rumah, kamar sendiri, melipat selimut dan sebagainya. Jadi kemandirian, nggak boleh sebentar-bentar panggil pembantu rumah tangga dan sebagainya. Walaupun ada 6 ya. Iya, dan bersahabat. Jadi kalau orang tua pergi, bahkan mereka kami kumpulkan, lalu kami main wayang. Soalnya waktu itu senang nonton wayang, jadi jadi Gatot Kaca, yang satu jadi Bima dan sebagainya. Mereka yang nonton begitu. Jadi persahabatan dengan para staf rumah tangga itu dibangun dari awal.
Sehingga waktu saya merasakan jadi pembantu rumah tangga, saya ingat, oh seperti itu ya dulu capeknya bekerja begitu. Jadi akhirnya waktu kemudian terjadi perubahan yang sangat fatal tadi, saya tidak merasa apa-apa. Juga dari kecil sudah biasa membaca buku. Jadi riwayatnya Bung Karno dulu bagaimana menderita pada waktu zaman kemerdekaan, ya, persiapan kemerdekaan. Lalu tokoh-tokoh tadi seperti Mahatma Gandhi, tokoh yang penuh dengan keprihatinan itu akan membuat seorang menjadi kuat. Itu yang kami resap, sehingga pada waktu itu saya juga merasa suatu saat saya harus bangkit gitu. Jadi waktu jadi apapun juga SMA waktu itu juga untung baik sekali sekolahnya, kepala sekolahnya bisa mengerti kalau misalnya terlambat ya, karena kadang-kadang masih menyiapkan koran pagi dan sebagainya, itu bisa diterima. Jadi saya tidak merasa seperti tercampak dan sebagainya, tapi ya udah, hanya dengan begini kita terbaja begitu. Menarik, Kak Seto, perjalanan hidup sudah, terus kiprah juga sudah. Sekarang Kak Seto di tengah kiprah yang saat ini tentunya masih banyak harapan, impian-impian, keresahan. Apa Kak Seto, keresahan Kak Seto melihat kondisi saat ini dan harapan Kak Seto? Iya, keresahan yang saya merasa masih belum berhasil, yang masih merasa saya masih berhutang adalah tadi membahagiakan anak-anak Indonesia. Jadi kekerasan terhadap anak masih sangat tinggi. Nah, kami terus dari mulai zaman dulu Pak Harto, kemudian berikutnya Pak Presiden sampai terakhir Pak Jokowi, kami juga mengharapkan adanya suatu gerakan nasional stop kekerasan terhadap anak. Dan salah satunya saya nanti tunjukkan Muri, rekor Muri, karena ini adalah RT. Boleh. Ini adalah, nah ini, nah ini Muri karena RT RW pertama yang memiliki Satgas Perlindungan Anak. Ya, kebetulan saya ketua RW di sini. Gitu. Jadi aktif di lingkungan masyarakat, juga aktif secara nasional. Iya, betul. Jadi intinya bagaimana menyadarkan masyarakat dimulai dari lingkungan yang paling awal bahwa kekerasan terhadap anak itu tidak akan efektif. Jadi kalau ada kata-kata, kalau saya dulu tidak dikerasin bapak saya tidak akan jadi seperti ini, itu kadang-kadang hanya sekedar ya justru kalau misalnya saya tidak akan jadi bupati, saya bilang kalau dulu dididik dengan cara yang kasih sayang, Anda sudah menjadi gubernur atau bahkan presiden gitu. Jadi marilah kita mulai menghargai putra-putri kita, dimulai dari dalam keluarga. Sehingga saya pernah juga dikritik oleh anak saya, yang saya terima dengan sangat besar hati. Dia bilang waktu dalam rapat sidang umum MPR, ayah munafik. Kenapa saya yang gayanya sok jagoan dari ketua Komnas Anak, membela anak di mana-mana, anak sendiri dilupain katanya waktu itu. Kenapa sampai dia ngomong kayak gitu? Ya karena saya sering pergi dan sebagainya. Makanya mulai sekarang saya selalu ada izin dan kemana-mana juga selalu punya jadwal ini. Jadi mungkin ini selalu di meja saya, selalu di mana-mana. Itu kok ada matematika segala? Nah ini mana ya ini untuk anak saya yang ada ujian di homeschooling saya, ada ujian tengah semester. Ini ada soal-soal diferensial, integral dan sebagainya, ya saya coba bantu untuk bisa seingat saya ya. Nah ini jadwal saya nih. Ini kan juga ada kemudian ini mungkin pertemuan hari ini belum sempat tertulis nih beberapa minggu lalu. Nanti juga harus kemudian ke Surabaya dan sebagainya begitu. Tapi ini nggak semua orang tua juga ya bisa matematika sebagus ini. Tadi kembali lagi yang mau memperlihatkan jadwal itu yang ini. Yang ini ya. Nah, ini jadwal mingguan. Jadi nanti yang keluarga itu perlu tahu atau gimana? Iya. Jadi mereka sudah kasih di sana ada di tanda tangan anak-anak. Ini ke Semarang, ini ada kasus jadi saksi ahli, pulang ke Jakarta. Ini temu tim Polda Metro kasus ini dan sebagainya. Ini ada rapat produsen film di Komnas Anak, memberikan kuliah tadi hari ini. Yang berikutnya belum saya isi ini. Kemudian nanti ada rapat tim penelitian untuk jurnal untuk guru besar saya dan sebagainya. Jadi keluarga tahu semua ya pergerakan Bapak? Tahu semua. Dan kami selalu komunikasi melalui WhatsApp, melalui SMS begitu.
Luar biasa. Ini kalau kita lihat lagi sini penuh. Saya nggak tahu nih. Nanti mungkin perlu ruangan sendiri kali untuk. Nah, ini kan sebagai kecilnya kemarin kan berapa tahun ya? Kan kena banjir situ Gintung. Oh iya. Saya dapat ceritanya juga. 3 meter itu. Jadi porak-poranda. Ijazah saya dari ijazah SD sampai S3 sudah Lewat ya. Untungnya Kak Seto udah dikenal publik juga, jadi ijazahnya udah nggak perlu. Ijazah saya masih ada ijazah K. Ijazah Kak itu apa? Ya Kak, panggilan Kak ini. Oh Kak-nya dong. Oh ya Kak. Master of Kak Seto. Jadi itu yang masih melekat, ya udah gelar saya itu saja yang saya pakai gitu. Siap Kak Seto, ini luar biasa sekali wawancara kami dengan Kak Seto malam ini. Tentunya masih banyak lagi sebetulnya yang bisa kita tanyakan, tapi tentunya waktu juga ada ujungnya yang kita harus tutup. Terima kasih sekali lagi Kak Seto, dan semoga wawancara kami ini bisa memberikan inspirasi buat rekan-rekan kawan manusia Indonesia semua dimanapun Anda berada. Sekali lagi selamat malam dan terima kasih. Wassalamualaikum.